Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Dalam sakramen yang mengagumkan ini, kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kala jengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menegakkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui. Puji yang kau lambungkan hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Di Kau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia."
Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, sebuah perayaan agung. Di mana-mana di paroki lain, kalau dalam situasi normal, tentu perayaan hari ini ditandai ada sebuah penanda. Ialah di gereja-gereja, banyak gereja-gereja itu dibuat perayaan komuni pertama. Itu penanda bahwa hari raya ini adalah hari raya agung. Karena orang yang komuni pertama itu pertama kali dia bersatu dengan Tuhan. Saya ingat pengalaman ketika kecil, berhari-hari dilatih untuk menerima tubuh Tuhan itu dengan baik. Tangan kiri harus di atas dan tangan kanan akan mengambil itu untuk dimasukkan ke mulut. Di tempat saya itu Katolik tua dan cenderung untuk kolot. Karena itu sekarang penghargaan terhadap Ekaristi menjadi mungkin agak meluntur, tapi di tempat saya masih berlaku. Ketika imam membawa komuni untuk melayani orang sakit, melewati rumah-rumah, orang-orang di situ semua, entah lantainya bersih, kotor, batu atau keramik, mereka harus berlutut. Karena yang lewat itu adalah Tuhan. Yang lewat itu adalah tubuh Kristus. Dan mereka akan membuat begitu setiap kali imam lewat dengan sibori untuk melayani orang sakit. Maka saya selalu katakan di tempat saya itu bukan hanya orang-orangnya Katolik. Tanah, batu, rumput, anjing itu semua Katolik. Karena itu dengan bangga saya selalu katakan begitu. Karena penghayatannya itu menjadi sebuah cerminan bagaimana penghargaan terhadap perayaan hari ini. Maka saya ingat mengenang masa kecil ketika menerima itu, tubuh dan darah Kristus pertama kali, setiap pagi lonceng belum berbunyi kami sudah bangun dan pergi ke gereja jam 5 pagi. Kebiasaan itu terpatri di dalam diri. Bertahun-tahun kami buat itu. Sehingga sekarang Ekaristi itu kalau tidak dirayakan, kita tidak menerima komuni. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita.
Mungkin ini juga menjadi pengalaman kita, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita punya penghayatan tersendiri terhadap itu. Saya ingin menyampaikan dua hal pokok dalam perayaan dan hari raya ini. Hari raya tubuh dan darah Kristus membuat kita tidak hanya mengenang 2000 tahun yang lalu Tuhan membuat perayaan ini bersama murid-muridnya. Dia meninggalkan sebuah warisan rohani untuk pengikut-pengikutnya ketika dia bersabda, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhan meninggalkan warisan itu. Maka kita lihat semua pendiri agama itu ajaran-ajarannya dibukukan dalam kitab suci. Tuhan Yesus buat sesuatu yang istimewa untuk pengikutnya. Ajarannya tidak hanya dibukukan dalam kitab suci, tetapi dia memberikan sebuah warisan rohani yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan orang beriman. Maka beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak hanya ditopang oleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tidak cukup hanya di situ. Tapi beriman kepada Yesus ditopang juga oleh karena kerelaan Tuhan memberi dirinya menjadi santapan rohani. Ini dua hal yang kiranya membuat kita untuk memahami lebih sungguh iman kita kepada Tuhan. Dengan dua hal ini, membaca merenungkan kitab suci, lalu menyambut tubuh dan darah Kristus, membuat kita menjadi lebih akrab, lebih intim, lebih mesra dengan Tuhan sendiri. Sehingga persatuan itu membuat seluruh kehidupan kita, setiap orang beriman Katolik, dijiwai oleh perasaan-perasaan hati kudus Yesus. Kalau dalam bahasa Santo Paulus itu, bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itulah kekuatan. Itulah kekuatan ketika kita tidak hanya membaca merenungkan kitab suci, tapi menyambut tubuh Tuhan itu benar-benar sebagai santapan dan roti kehidupan bagi kita. Sehingga kemanapun seorang Katolik pergi, dimanapun dia ada, dan bagaimanapun dia hidup, hidupnya selalu seperti Tuhan. Dia bersikap, dia bertindak, dia berpikir, dia merasa seperti Kristus yang selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Maka orang Katolik kalau menyambut tubuh Tuhan, kalau merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, ini bukan sekedar sebuah kenangan akan peristiwa 2000 tahun yang lalu, bukan. Tetapi ini adalah sebuah tanda syukur akan kehadiran Tuhan Yesus yang paling nyata di dalam kehidupan beriman kita. Dia hadir, dirinya hadir di tengah-tengah kita kini dan di sini. Karena itu bukan sebuah kenangan, tetapi kita syukuri kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka Ekaristi harus menjadi pusat dari kehidupan setiap orang beriman. Mengapa? Karena di sana ada persatuan. Ekaristi yang kita rayakan, perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kita akan persatuan kita dengan Tuhan yang perlu untuk dibaharui secara terus-menerus. Persatuan itu membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Dia yang adalah sumber dan kehidupan kita. Rujukannya di mana? Rujukannya adalah bacaan kitab suci pada hari ini. Kalau dahulu Tuhan memberi mana kepada nenek moyang orang Yahudi karena kedegilan hati, sekarang Tuhan memberi dirinya karena cinta kasih. Itu bedanya. Itu beda. Tuhan memberi dirinya kepada umat beriman itu karena cinta kasih, bukan karena kedegilan hati. Karena cintanya itu tidak pernah terbatas bagi manusia, maka dia menyerahkan dirinya, kehidupannya seluruhnya diberikan untuk menjadi tebusan bagi setiap manusia, orang beriman di tengah dunia ini. Maka perayaan
Hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengajak kita begini, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita lebih menghargai Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak dari kehidupan setiap orang beriman. Ini penghargaan kita. Karena ketika kita menerima komunis suci, Santa Teresa Avila mengatakan, orang menerima komunis suci itu mata fisiknya itu tertutup, tetapi mata hatinya itu terbuka untuk melihat Tuhan yang hadir dan menjadi pusat dari hatinya. Itu kata Santa Teresa Avila. Santa Teresa Avila merenungkan bagaimana Ekaristi itu bekerja dan berdaya guna bagi hidupnya, sehingga orang harus menyatakan rasa hormat kepada Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi itu. Roti, anggur itu secara kasat mata bukanlah hal yang istimewa, karena dia tetap begitu. Tetapi ketika dalam Ekaristi, roti dan anggur itu hakikatnya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dia bukan lagi roti biasa, dia bukan lagi anggur biasa. Maka orang harus menyambut, inilah perspektif kita, menghayati Ekaristi dari perspektif rohani ini, sehingga rasa hormat kita akan dharma bakti Tuhan Yesus, akan pengorbanannya, akan cinta kasihnya itu semakin hari semakin bertumbuh. Maka kita menyambut tubuh Kristus bukan seperti kita makan roti krusen di Holland Bakery, bukan. Juga jangan makan tubuh Kristus, komuni kudus itu seperti kita makan donat di Jiko. Tidak sama. Orang menerima tubuh Kristus itu sebagai santapan rohani yang masuk. Tuhan Yesus masuk bersatu. Dia tinggal di dalam hati. Maka Teresa Avila mengatakan Yesus menjadi pusat di dalam hati setiap orang beriman karena persatuannya dengan Tuhan. Kalau ini dihayati, tentulah kehidupan kita itu menjadi lain, menjadi lebih bermakna. Maka jangan heran ketika orang bertanya, bagaimana orang-orang Katolik itu sesudah makan tubuh Tuhan keluar di tempat parkiran berantem, di keluarga juga berantem. Bahkan orang yang melayani, ya, ini mungkin catatan untuk para prodiakon, yang melayani dan membagikan komuni kudus pulang di rumahnya nampar istrinya, astagfirullahaladzim, ya. Ini kesalahan terbesar. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena kita menyambut tubuh Tuhan dengan sikap pasif. Karena kita menyambut tubuh Tuhan hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban. Ini kesalahan terbesar orang Katolik ketika menerima tubuh Tuhan. Karena itulah hidupnya menjadi tidak berbuah. Kita menerima tubuh Tuhan tapi hidup kita tidak pernah berbuah karena dua sikap itu. Pertama, kita menerima pasif, dan yang kedua kita menerima karena kewajiban. Kalau ini selalu terjadi, kita makan hosti itu ribuan kali pun hidup kita akan berjalan datar dan sama. Kita makan berulang kali pun hidup kita tidak pernah akan berbuah berkat bagi orang lain. Sudah 3 bulan lamanya Bapak Ibu kita tidak menerima komuni. Ya, saya sih terima tiap hari, tapi Bapak Ibu tidak menerima. Apakah ini selalu menjadi sebuah kerinduan bahwa sesudah nanti gereja dibuka, belum tahu kapan, tetapi ketika gereja dibuka, itu kita dengan sebuah kerinduan itu menerima tubuh Tuhan itu dengan layak dan pantas. Sehingga ketika imam mengatakan tubuh Kristus, kita tidak menjawab thanks, terima kasih, no. Tapi kita menjawab amin, karena inilah tubuh Tuhan. Inilah tubuh dan darah Kristus yang akan menjadi santapan kehidupan bagi seluruh perjalanan kehidupan saya di dunia ini.
Jadi ketika imam memberikan komuni, mengatakan tubuh Kristus, prodiakon mengatakan tubuh Kristus, jangan lagi jawab thanks. Thanks itu apa? Thanks itu antar teman. Tapi ini kita menerima tubuh Tuhan. Ada juga yang menjawab, hah? Itu apa? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam Ekaristi. Sikap yang pantas ketika merayakan live streaming seperti ini Bapak Ibu, jangan ditinggal Ekaristi itu. Karena lihat khotbah ini tidak menarik, ditinggal pergi dulu. Persembahan baru kembali ke tempat duduk. Itu juga kesalahan-kesalahan. Misal live streaming tidak ada yang melihat Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat loh gitu. Tuhan yang melihat, saya sih nggak lihat, tapi Tuhan lihat kita dengan segala sikap hati, penghormatan kita di mana-mana. Jadi jangan hanya di gereja kita bersikap hormat. Dalam perayaan Ekaristi online seperti itu pun, dari awal sampai akhir, sikap hormat itu tetap diberikan. Saya bersyukur dan berterima kasih melihat keluarga-keluarga Katolik di mana-mana ketika merayakan misa live streaming itu membuat meja altar sendiri di rumahnya. Di depan televisi, di depan HP itu mereka pasang lilin, bunga, kitab suci ditaruh, lalu salib Tuhan Yesus juga ditaruh dan HP-nya ditaruh di situ. Inilah bentuk penghargaan. Kecil. Tentu ini bukan ukuran satu-satunya, tetapi penampilan fisik begini bisa mencerminkan sikap hati kita untuk menaruh hormat kepada Ekaristi yang adalah sumber dan puncak dari kehidupan kita sebagai umat beriman. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak kita. Pesan dari hari raya tubuh dan darah Kristus ini untuk kita adalah mari kita lihat bagaimana Tuhan itu karena cintanya yang begitu besar, dia menyerahkan hidupnya. Maka ketika kita menyambut tubuh Kristus, jangan hanya melihat hostia kudus di depan Anda, tetapi Anda melihat makna di balik hostia yang ditaruh secara sakramental di tangan Anda. Di balik hostia kecil itu ada seluruh kehidupan Tuhan yang kita tidak pernah bayangkan. Seluruh hidup karya pelayanan, cinta kasihnya ada di situ. Di dalam roti yang kecil itu tersurat semua kehidupan, pengorbanan, sengsara, wafat Yesus karena cintanya untuk kita manusia. Mari kita sambut dia dengan hati ikhlas. Mari kita terima dia dengan hati yang layak, supaya buah Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai manusia baru. Mungkin sesudah gereja ini kelak dibuka, kita memiliki cara pandang, pemahaman dan penghayatan yang baru terhadap Ekaristi, karena kerinduan kita untuk menyambut dia berbulan-bulan lamanya yang sekarang kita juga rasakan saat ini di tengah wabah virus corona ini. Hal yang kedua, dengan perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita ingat bahwa apa yang menjadi tanda bukti cinta kasih Tuhan itu haruslah kita lakukan di dalam kehidupan. Ekaristi itu harus berbuah di dalam kehidupan nyata. Maka saya selalu katakan, kurban Kristus di meja altar di gereja itu harus berlanjut sampai di tengah perjamuan keluarga di dalam rumah. Meja perjamuan kudus di gereja itu berlanjut sampai di meja perjamuan setiap keluarga di rumah. Maka sebagaimana Ekaristi meja altar ini menjadi perjamuan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga, meja makan Anda menjadi meja perjamuan cinta kasih dan persaudaraan, supaya Ekaristi itu benar-benar hidup dan tumbuh di dalam pribadi kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam komunitas-komunitas, dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Hari ini ada juga satu komunitas, Emmaus Journey, yang akan melakukan perutusan bagi anggota-anggotanya yang sudah selesai pembinaan.
Maka saya mengajak komunitas ini, secara khusus saya menyapa Anda semua, membaca merenungkan kitab suci seperti yang Anda lakukan sehari-hari. Tidaklah cukup kalau Anda tidak menjadi roti kehidupan bagi sesama. Kalau hidup Anda tidak menjadi sebuah ekaristi kehidupan bagi semua orang yang kelak akan Anda layani. Maka di hari yang bahagia ini, di hari agung perayaan tubuh dan darah Kristus ini, saya mengajak kita semua, komunitas Emmaus Journey maupun semua umat beriman yang merayakan perayaan Ekaristi bersama-sama dengan kami dari Kapel Hati Kudus ini, mari kita membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih ekaristis. Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai roti kehidupan bagi kita. Maka hidup kita pun sebagai pengikut Kristus harus menjadi roti kehidupan bagi orang-orang lain. Yaitu di mana ada pertengkaran, Anda tampil menjadi pembawa damai. Di mana ada orang kehilangan pengharapan, Anda hadir memberi penghiburan. Di mana ada orang yang berduka cita, Anda hadir untuk meneguhkan. Itulah hidup yang ekaristis. Sederhana, tetapi ini mungkin sulit untuk kita buat di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun iman kepercayaan kepada Tuhan, dan juga kita membuat hidup kita menjadi berkat dengan kekuatan tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini Anda yang ada di rumah masih berdoa komuni batin. Bapak Uskup mengatakan bahwa komuni batin itu bukan seolah-olah Tuhan hadir, bukan seolah-olah, hapuskanlah kata seolah-olah itu, tetapi Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kita. Sama, ada orang yang menerima secara sakramental seperti kami para imam yang merayakan Ekaristi setiap hari, itu sama nilainya dengan Anda yang menerima persatuan itu secara rohani dalam komuni batin. Maka itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk makin dekat dengan Tuhan, membangun persatuan kita. Jadi jangan lagi berpikir tidak menerima komuni suci itu kurang, Ekaristi tidak bernilai. Bukan, Ekaristi tetap bernilai. Karena pada waktunya persatuan kita akan menjadi jauh lebih sempurna dengan Tuhan. Bukan hanya karena kita mendengar sabda Tuhan, tapi juga menyempurnakannya dengan Ekaristi, dan kelak kita menerimanya secara sakramental. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dalam perayaan ini. Semoga kita semua selalu membangun persekutuan, dan kerinduan kita untuk menerima Tuhan itu makin hari makin berkobar karena dorongan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.